Berapa banyak dari kita yang memulai sesuatu dengan semangat membara, tapi hanya untuk menyerah di tengah jalan? Ingin rajin berolahraga, tapi alarm pagi terasa seperti musuh. Ingin fokus kerja, tapi ponsel selalu memanggil. Kita sering berpikir, kalau saja aku lebih termotivasi, tapi bagaimana jika motivasi bukanlah kuncinya? Bagaimana jika yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk memaksa diri kita sendiri? Itulah inti dari audiobook powerful yang akan kita rangkum hari ini, How to Force Yourself to be Disciplined. Buku ini membongkar mengapa disiplin itu memaksa, dan bagaimana kita bisa membangunnya tanpa harus menunggu mood baik. Disiplin adalah kemampuan memaksakan diri melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika kita tidak ingin. Ini adalah kebenaran yang memisahkan kesuksesan dari kegagalan. Jika Anda menunggu sampai merasa siap, Anda akan menunggu selamanya. Ide kunci pertama, hadapi kemalasan secara langsung dan tolak bernegosiasi. Disiplin bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan paksakan dalam hidup kita, terutama ketika naluri kita ingin menghindarinya. Saat kita merasa malas, tubuh ingin tetap di tempat tidur. Pikiran berbisik bahwa kita pantas istirahat. Itulah momen kita harus menolak negosiasi. Jika kita bernegosiasi dengan kemalasan sekali saja, ia akan selalu menang. Kemalasan tidak akan pernah kehabisan alasan. Ia sering menyamar sebagai kesibukan yang tidak penting, seperti scrolling tanpa henti atau melakukan pekerjaan remeh yang menjauhkan kita dari hal yang benar-benar penting. Kemajuan selalu ditemukan dalam kesulitan. Hal-hal yang mendorong Anda, yang membuat Anda berkeringat, yang menuntut fokus Anda, itulah yang membentuk Anda menjadi orang yang disiplin. Setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada tindakan, Anda melatih pikiran Anda untuk menuruti kemalasan. Mulailah dari yang kecil, pilih satu hal yang perlu Anda lakukan, dan lakukan segera. Jangan pikirkan, jangan perdebatkan, jangan bertanya bagaimana perasaan Anda. Berdiri dan bertindaklah. Kemenangan kecil itu mulai memutus pola lama dan membangun fondasi yang tidak bisa dihancurkan, kemalasan. Ide kunci kedua, lakukan aksi kecil secara instan untuk melatih respon cepat. Disiplin tidak dibangun dalam lompatan besar, tapi dalam tindakan-tindakan kecil yang diambil tepat pada saat dibutuhkan. Setiap kali Anda menunda, Anda melemahkan kemampuan untuk merespons. Rahasianya adalah belajar bertindak segera, tanpa ragu atau negosiasi. Otak manusia sangat cepat menciptakan alasan untuk berhenti. Dalam hitungan detik, ia akan membuat daftar argumen untuk tidak melakukan sesuatu yang sulit. Kamu terlalu lelah. Nanti saja ada lebih banyak energi. Ini tidak mendesak. Argumen-argumen ini hanya muncul saat Anda menunda. Jika Anda bertindak sebelum otak sempat berdebat, Anda menang. Latih kemampuan ini dengan hal-hal sederhana. Saat alarm berdering, langsung bangun. Jangan menunda. Saat Anda teringat tugas kecil, lakukan saat itu juga, meskipun hanya 30 detik. Setiap kali Anda melakukannya, Anda memperkuat pesan bahwa Anda adalah orang yang bertindak, bukan orang yang menunggu. Jika Anda ingin menguji diri, coba aturan ini. Saat Anda memikirkan sesuatu yang perlu dilakukan, hitung mundur dari 3, lalu lakukan. 3, 2, 1, mulai. Jangan biarkan pikiran itu berlama-lama. Aturan sederhana ini menghilangkan keraguan dan membangun refleks bertindak sekarang. Perasaan itu berubah-ubah. Hari ini Anda termotivasi, besok tidak. Jika hidup Anda bergantung pada perasaan, hidup Anda akan tidak konsisten. Tapi jika hidup Anda bergantung pada respons yang terlatih, Anda akan hidup disiplin. Disiplin bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi tindakan. Ide kunci ketiga, kontrol pikiran Anda. Sebelum mengendalikan keputusan, pertempuran terbesar disiplin bukanlah di luar, tapi di dalam pikiran manusia. Setiap tindakan dimulai sebagai pikiran, dan setiap keputusan dibentuk oleh arah pemikiran Anda.
Jika Anda tidak belajar mengendalikan apa yang ada di kepala Anda, hidup Anda akan selalu dipimpin oleh impuls, emosi, dan distorsi. Banyak orang percaya bahwa pikiran adalah fakta, padahal kebanyakan pikiran hanyalah opini, interpretasi, atau gema dari pengalaman masa lalu. Anda bisa melatih diri untuk menyaring pikiran, seperti Anda menyaring makanan yang Anda makan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini membimbing saya maju atau menahan saya? Anda tidak bisa begitu saja menghilangkan pikiran. Anda harus menggantinya. Jika pikiran Anda mengatakan saya tidak bisa melakukan ini, gancilah dengan saya, mungkin akan berjuang. Tapi saya bisa belajar dan berkembang. Penggantian ini bukan tentang berpura-pura semuanya sempurna, tapi mengarahkan pikiran Anda menuju kekuatan. Lingkungan Anda terus-menerus membentuk cara Anda berpikir. Berita yang Anda konsumsi, percakapan, orang-orang di sekitar Anda, semuanya meninggalkan jejak. Jika Anda ingin disiplin, ciptakan lingkungan yang memberi makan pikiran Anda dengan kejelasan, fokus, dan arah. Sisihkan waktu setiap hari untuk merefleksikan bagaimana pikiran Anda memandu pilihan Anda. Apakah pikiran saya mendorong saya menuju tujuan atau menjauh dari itu? Di mana saya membiarkan negativitas mengendalikan tindakan saya? Kebiasaan ini membangun kesadaran dan memungkinkan Anda membuat koreksi. Perasaan Anda seringkali mengikuti pikiran Anda. Jika pikiran Anda tidak disiplin, emosi Anda akan tidak stabil. Tapi ketika Anda mengendalikan pikiran, emosi Anda menjadi lebih stabil dan keputusan Anda meningkat. Ide kunci keempat, paksa pengulangan sampai otak menerima perilaku baru. Perilaku manusia dibangun di atas pola. Apapun yang Anda lakukan berulang kali menjadi lebih mudah. Otak dirancang untuk beradaptasi dan tidak peduli apakah yang Anda ulang itu berguna atau merusak. Jika Anda mengulang penundaan, itu menjadi alami. Jika Anda mengulang kekuatan, itu juga menjadi otomatis. Masalahnya, banyak orang berhenti sebelum penyesuaian itu terjadi. Mereka memulai perilaku baru, tapi ketika terasa tidak nyaman, mereka berpikir itu bukan untuk mereka. Disiplin tumbuh ketika Anda melewati tahap ketidaknyamanan dan terus mengulang. Otak itu keras kepala. Ia lebih suka pola lama. Kunci agar pengulangan berhasil adalah konsistensi, bukan intensitas. Melakukan upaya besar sekali, lalu berhenti, tidak akan mengubah apapun. Melakukan sesuatu yang kecil setiap hari, itulah yang berhasil. Membaca 2 halaman setiap hari lebih kuat daripada membaca 100 halaman sebulan sekali. Terlalu banyak orang menginginkan hasil cepat. Mereka ingin otak mereka menerima perilaku baru setelah 1 atau 2 kali mencoba. Tapi otak Anda tidak berubah atas permintaan. Ia berubah dengan pengulangan. Anda harus memaksa diri melewati tahap yang terasa tidak alami, tidak nyaman, sampai Anda menembus ke tahap otomatis. Setiap kali Anda mengulang tindakan disiplin, Anda menunjukkan bukti kepada diri sendiri bahwa Anda bisa melakukannya. 1 push-up membuktikan Anda mampu bergerak. 1 hari menulis membuktikan Anda mampu menghasilkan. Setiap pengulangan adalah bukti yang melemahkan keraguan dan memperkuat keyakinan. Ketekunan lebih penting daripada motivasi. Motivasi datang dan pergi. Ketekunan berasal dari pengulangan. Dan pengulangan menciptakan disiplin. Pada akhirnya disiplin akan menjadi siapa Anda, bukan hanya sesuatu yang Anda lakukan. Cara Anda berbicara pada diri sendiri adalah pengaruh terkuat pada seberapa disiplin Anda nantinya. Setiap kata yang Anda ulang dalam pikiran, baik menguatkan atau melemahkan Anda. Jika suara di dalam kepala Anda penuh keraguan, alasan, dan ketakutan, tindakan Anda akan mengikuti pola itu. Disiplin dimulai dengan belajar mengganti bahasa destruktif di kepala Anda dengan arahan diri yang tegas. Anda harus berbicara kepada diri sendiri seperti seorang pemimpin yang memberi perintah, bukan seperti seorang kritikus yang menjatuhkan. Otak manusia merespons kejelasan. Pikiran yang kabur menciptakan keraguan.
Perintah yang jelas menciptakan tindakan. Jika Anda mengatakan pada diri sendiri, mungkin saya harus melakukan ini, tubuh Anda ragu. Jika Anda mengatakan, saya harus melakukan ini sekarang, tubuh Anda akan mengikuti. Langkah pertama adalah mengenali self-talk negatif Anda. Kemudian, langkah kedua adalah segera menggantinya. Jangan biarkan ruang kosong. Jika Anda berkata, saya terlalu lelah, gencila denggen saya akan memulai 5 menit. Terlepas dari energi, arahan diri yang tegas membutuhkan ketegasan. Anda tidak bisa memberi diri Anda perintah yang lunak dan mengharapkan hasil yang kuat. Jika pikiran Anda berkata, saya tidak ingin melakukannya, Anda harus merespons dengan otoritas. Lakukan sekarang. Nada Anda penting. Ide kunci ke-6. Gunakan tekanan saat kenyamanan menarik Anda kembali. Kenyamanan adalah salah satu musuh terbesar disiplin. Ia terasa aman dan menyenangkan. Tapi jika Anda terlalu sering menyerah padanya, ia perlahan menarik Anda menjauh dari kemajuan. Cara untuk melepaskan diri adalah dengan menggunakan tekanan untuk menciptakan kondisi yang menuntut tindakan. Disiplin tumbuh ketika Anda belajar menerapkan tekanan pada diri sendiri sebelum hidup melakukannya. Kenyamanan tidak memiliki urgensi. Ia meyakinkan Anda bahwa besok sama baiknya dengan hari ini. Tekanan menciptakan urgensi. Bagaimana menciptakan tekanan? Pertama, akuntabilitas. Beritahu seseorang tentang komitmen Anda. Kedua, tenggat waktu. Tujuan tanpa tenggat waktu hanyalah keinginan. Ketiga, investasi finansial. Bayar untuk kelas atau peralatan. Keempat, tingkatkan standar. Tuntut lebih dari diri sendiri. Dan yang terpenting, visualisasikan biaya dari kenyamanan. Tanyakan pada diri sendiri, akan seperti apa hidupku jika aku terus memilih kemudahan daripada usaha? Bayangkan waktu yang terbuang, peluang yang hilang, dan penyesalan yang menumpuk. Visi itu menciptakan tekanan emosional yang lebih kuat dari motivasi. Ide kunci ke-7, bangun ketangguhan mental dengan memilih usaha daripada kelegaan. Ketangguhan mental adalah kemampuan untuk terus maju ketika setiap bagian dari diri Anda ingin berhenti. Hidup terus-menerus memberi Anda dua pilihan. Memilih usaha dan tumbuh lebih kuat, atau memilih kelegaan dan tetap lemah. Ketidaknyamanan dari usaha bersifat sementara, sementara kelemahan yang datang dari mengejar kelegaan bertahan lebih lama. Saat Anda mendorong diri menyelesaikan pekerjaan, rasa sakit memudar dan imbalan tetap ada. Saat Anda menyerah pada kelegaan, kenyamanan memudar dan penyesalan tetap ada. Berhentilah melihat usaha sebagai hukuman dan mulailah melihatnya sebagai latihan. Setiap tugas yang sulit adalah latihan untuk pikiran Anda. Setiap momen yang tidak nyaman adalah latihan untuk ketahanan. Ketika Anda mengadopsi perspektif ini, Anda tidak lagi membenci usaha. Anda menyambutnya sebagai alat yang membuat Anda tak tergoyahkan. Ide kunci ke-8. Lawan impuls dengan mengingat rasa sakit jangka panjang. Impuls adalah dorongan tiba-tiba yang menarik Anda ke arah kesenangan instan. Mereka menawarkan kelegaan singkat sambil menciptakan rasa sakit jangka panjang. Makanan manis terasa enak sekarang. Olahraga yang dilewati terasa lebih mudah sekarang. Tapi besok, Anda merasa lebih lemah dan membawa penyesalan. Kunci untuk mengatasinya adalah dengan berhenti sejenak dan memproyeksikan diri Anda ke masa depan. Bayangkan dengan jelas rasa sakit yang akan Anda tanggung jika menyerah. Pengingat emosional akan rasa sakit itu akan menembus kesenangan palsu dari impuls. Impuls itu terasa kuat, tapi mereka akan cepat berlalu jika Anda menolaknya. Ubah perspektif Anda tentang rasa sakit. Rasa sakit dari usaha bersifat sementara. Rasa sakit dari penyesalan bersifat permanen. Ketika Anda merasakan impuls, tanyakan pada diri sendiri, rasa sakit mana yang Anda pilih? Disiplin adalah tentang secara konsisten memilih rasa sakit yang melayani Anda, bukan yang menghancurkan Anda. Ide kunci ke-9. Arahkan energi hanya untuk tugas yang benar-benar penting.
Setiap orang bangun dengan pasokan energi yang terbatas. Disiplin bukan hanya tentang memaksa diri bertindak, tapi memastikan tindakan Anda diarahkan pada tugas-tugas yang benar-benar penting. Usaha tanpa fokus adalah usaha yang sia-sia. Langkah pertama adalah kejelasan. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Identifikasi 3 tugas teratas Anda setiap hari dan selesaikan itu terlebih dahulu. Dengan begitu Anda memastikan bahwa apapun yang terjadi, hari Anda menghasilkan kemajuan dalam hal yang berarti. Disiplin juga tentang apa yang Anda tolak lakukan. Setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu yang tidak berarti, Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang berarti. Disiplin membutuhkan kekuatan untuk mengatakan tidak dengan tegas dan tanpa rasa bersalah. Ide kunci ke-10. Kondisikan pikiran untuk bertindak tanpa menunggu motivasi. Motivasi adalah perasaan, dan perasaan tidak dapat diandalkan. Banyak orang salah kaprah. Mereka menunggu motivasi untuk bertindak, padahal tindakanlah yang menciptakan energinya sendiri. Tindakan itu sendiri menghasilkan momentum yang tidak bisa diberikan perasaan. Ciptakan hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Ini adalah komitmen yang Anda lakukan setiap hari. Apapun yang terjadi, dengan mengulanginya setiap hari, otak Anda belajar bahwa ini otomatis. Anda tidak lagi berdebat dengan diri sendiri. Kebiasaan yang mengambil alih. Ikat tindakan pada identitas. Berhenti mengatakan, saya butuh motivasi untuk melakukan ini. Sebaliknya katakan, saya adalah tipe orang yang melakukan ini. Disiplin yang didorong oleh identitas jauh lebih kuat daripada yang didorong oleh perasaan. Jadi, kawan-kawan, How to Force Yourself to be Disciplined mengajarkan kita bahwa disiplin bukanlah misteri. Ini adalah hasil dari memaksakan pengulangan sampai otak kita menyerah pada pola baru. Awalnya Anda membawa kebiasaan itu, lalu kebiasaan itu yang akan membawa Anda. Ini adalah fondasi kemajuan dan kehidupan yang penuh kekuatan. Jangan pernah lagi menunggu motivasi. Jangan lagi bernegosiasi dengan kemalasan. Jangan biarkan perasaan mengendalikan hidup Anda. Milikilah pikiran Anda, milikilah tindakan Anda. Milikilah disiplin Anda. Dari semua ide yang kita bahas, mana yang paling ingin Anda terapkan hari ini? Bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe untuk rangkuman buku inspiratif lainnya, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update. Jika Anda ingin mendengarkan audiobook lengkapnya, link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.